Feni Julia. Bertus Belia. Masih kemerah-merahan. Oke, thank you banget datang ke Millennial Baper, Feni dan juga Welcome, guys. Sama para Kayaknya nggak asing ya muka-mukanya ya. Ya buat informasi aja bahwa Feni dan Bertus ini adalah pengerja di Home for Generation dan juga ibadah raya. Kita ibadah raya berapa ya? Ibadah raya 6. Ibadah raya 6. Normalnya sekarang 4. Sekarang 4 ya. Gitu. Nah, kenapa kita undang teman-teman kita ini? Nah, mereka ini mau kesaksian tentang broken home. Oh, Ya, setuju ya kalau misalkan hari-hari ini tuh terutama generasi milenial tuh banyak yang mengalami broken home. iya. Dan pada akhirnya banyak yang lari ke narkoba. Mencoba untuk healing tapi Iya. nggak healing nggak sembuh-sembuh. Untuk Feni dan juga Bertus nih, kalian tuh ngalamin broken home ya di rumah ya, Iya. ya kan? Iya. Nah, boleh ceritain nggak apa sih yang terjadi? Iya. Karena broken home tuh banyak. Kan beda-beda nih, Iya. ada broken home gaya timur, barat, Iya. Itu selatan, utara. southeast gitu ya gitu. Nggak tahu itu mah, tahu-tahu aja. Nggak, maksudnya apa yang terjadi? Misalkan kayak misalkan ada orang yang broken home karena ditinggalin sama papa, nggak pernah ketemu. Ada orang broken home karena apa namanya kedua orang tuanya cerai, Iya. gitu loh. Nah, apa sih yang terjadi? Mungkin dari Feni dulu kali ya. Oke, dari aku ceritanya. Awalnya tuh papa mama keluarga baik-baik aja, happy family. Apa kekeluargaan Kayak onsu family gitu ya. Iya, kekeluargaan papa sama mama tuh juga erat yang suka kumpul bareng, maksudnya sama keluarga besar. Iya, oke. Nah, terus di tahun 2017 itu sebenarnya sih mungkin berantemnya sekitar 2 tahun atau 3 tahun sebelum tahun 2017 itu ya. Apa Baru namanya? ya, padahal Kenapa? baru ya. Iya. Nah, akhirnya puncaknya tahun 2017 itu mama cabut dari rumah. Pergi ngilang gitu aja, nggak bisa dihubungin, dicari ke saudara-saudaranya, nggak ada yang tahu. Terus lepas tangan juga gitu. Terus akhirnya dari semenjak mama pergi dari rumah itu, papa stres, kita pun juga stres, aku sama adik aku gitu. Nah, Dan itu sebelumnya kenapa itu sampai mama cabut ke rumah? Iya. Padahal kan kalau tadi kita lihat Feni itu kayak happy family. happy seperti family. onsu family. Kok Iya. tiba-tiba mama bisa dalam tanda kutip ngeghosting papa gitu, Iya. ngeghosting keluarga. Iya. Sebenarnya kalau misalnya orang tua berantem cekcok mah wajar ya, maksudnya kan Feni itu udah berkeluarga. ngeliat, tahu gitu. Iya, maksudnya kayak cekcok apa namanya berantem ya suami istri yang biasa Iya, beda kecil-kecil ya. pemikiran, ya. Cuman berantem yang hebatnya itu mungkin nggak tahu apa namanya. Mungkin mama sama papa punya masalah yang udah dipendem-pendem dari dulu. Akhirnya mama cabut dari rumah. Kita pun sebenarnya aku sama adik aku tuh nggak ngerti kenapa mama cabut dari rumah gitu. Karena aku ngeliatnya aku sama adik aku ngeliatnya mama papa aku tuh baik-baik Aman-aman aja. Iya gitu. Jadi sebenarnya kayak nggak ada keterbukaan ya. Iya, iya. Dia lebih tiba-tiba kok mau pisah gitu. Kalau kemarin kayak ceritanya dari videonya Kamersya nih yang ini nih. Iya, iya. Nah, dia juga bingung gitu. Tiba-tiba kok mau Iya, mau pisah. pisah Iya, gitu iya. loh. Oh, itu yang terjadi. Jadi nggak tahu masalah apa tiba-tiba mama Cabut dari rumah. itu Nggak tahun bisa dihubungin. Itu tahun 2017. 2017. 2017. Ini berarti masih kuliah ya? Iya, itu semester berapa ya? Semester 7 ya? Apa semester 6 ya? Iya, sekitar semester segitu. Adik aku tuh waktu itu kelas 10. Adik aku pun waktu SMP ya? 10 SMA. SMA kelas 1. Itu pun adik aku tuh pas mama papa cabut dari rumah dia sampai putus sekolah. Jadi nggak ngelanjutin sekolahnya gitu. Karena dia nggak kuat atau gimana? Iya, karena mungkin apa namanya nggak ada yang perhatian lagi sama dia gitu. Oke, sebelum lebih lanjut nih, Bertus gimana? Apa yang terjadi tuh? Boleh ceritain nggak? Kalau aku sama sih kayak kafe ini awalnya. Oh nggak bisa sama. Waduh, gak boleh sama nih. Nggak bercanda. Kayak anak SMA gitu Apa sama. Bertus yang ninggalin papa mama? Gitu enggak. Itu enggak deh. Yang sama kayak kafe ini awalnya makmur sejahtera gitu-gitu. Onsu kan. family, onsu Akur, family segala gitu. macam, ya gitu. Terus bermula dari papa kecelakaan. Tahun berapa kayak Gatus? Itu tahun 2015. Aku masuk SMP. Baru kelas juga 1. ya? 2015 segitu papa lah. kecelakaan. Iya. 2015. Kecelakaan ini kendaraan. Kendaraan motor. Oke. Itu dari kecelakaan itu kakinya patah kan.
Kaki patah. Iya, patah. Nah, dari situ mungkin karena papa kan tulang punggung keluarga juga kan, walaupun Iya. mama juga kerja, tapi Oke. ya sumbernya dari papa. Papa yang Jadi, dominan banyak. pas papa kecelakaan itu Kecelakaan. nggak kerja kan, karena emang butuh recovery gitu kakinya. Oke. Terus ya udah mungkin dari situ mama kesel atau gimana, jadi kayak apa namanya? Jadi nggak kerja, pemasukan jadi kurang, terus Oke. aku bayaran juga kurang gitu. Ngandet lah pasti ya. Ngandet banget. Terus ya dari situ berantem lah kayak misalkan bukan misalkan ya. Udah recovery nih, udah berapa lama gitu, udah mulai bisa jalan. Tapi mungkin mama ngeliatnya kayak papa enak-enak, nggak apa namanya? Di rumah aja. Di rumah gitu. aja, nggak berusaha cari kerja gitu-gitu mungkin. Tapi udah sembuh. Puji Tuhan posisinya? udah. Berapa lama tuh sembuhnya waktu itu? Waktu itu kayak sekitar 6 bulanan gitu loh. Tapi nggak lanjut kerja lagi tuh? Tapi Iya. maksudnya nggak lanjut kerja itu apakah dari perusahaan namanya dikeluarkan? Iya, dikeluarkan. Oh, dikeluarkan. Terus Makanya nyokap ya stres lah gitu ya? iya, jadi kayak papa kan juga udah ya 40-an lah gitu. Kayak nyari kerja susah kan untuk umur segitu juga. Oke, iya. Jadi dari situ nyari kerja mungkin papa dari perspektif papa juga udah nyari kerja segala macam tapi nggak dapat. Oke. Tapi dari perspektif mama nggak ada laporan kayak aku nggak nyari kerja segala macam gitu. Usahanya nggak ada gitu. Akhirnya Iya. dari situ trigger berantem Terus gitu. itu berantem. Akhirnya ya cerai gitu deh. Oh, udah divorce. Udah masih satu rumah tapi benar-benar kayak nggak ada ngomong sama Nggak ada ngomong sama sekali gitu. Terus ya perantaranya aku jadinya. Misalkan jubir gitu. Iya, jubir gitu anjir. Jadi papa mau ngomong apa ke Mau mama minta kerupuk sampainya ke gitu. aku gitu. Mama, papa mau minta kerupuk gitu. Iya, Berarti dengan kata lain, mamanya nggak pergi keluar tapi tetap tinggal satu rumah. Itu tinggal ke Tapi rumah. udah nggak omong-omongan lagi ya. Jadi triggernya karena sebetulnya papa keluar ya. Kecelakaan sih. Kecelakaan gara-gara gitu. itu. Nah, makanya sebenarnya kayak gue inget perkataan seorang sahabat Iya, Nabi sebenarnya. si Bill bilang mau Hajar Bill sahabat Nabi. Sih lagi puasa ya. Gue sering denger tuh kata-kata sahabat Nabi gitu. Nabi Abraham. Iya, Nabi Abraham, Nabi Yunus. Nah, maksudnya dia bilang gini, ternyata kalau dalam pernikahan komitmen itu harus di atas perasaan. Iya. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang sedang dialami dalam keluarga, bahwa komitmen itu yang terus menjaga untuk tetap rumah tangga itu berlangsung. Iya. Benar Karena gitu? kita nggak tahu kan keadaan rumah tangga tuh nggak samanya Iya. normal, nggak samanya enak, nggak sama ini. Ya hal-hal kayak gini sih harus sebetulnya ya harus prepare kitanya. Oh nanti misalkan Kak Nando nih itu nggak kerja gitu, contoh gitu kan? Ya Kak Jojo itu pasti udah prepare lah gitu, Iya. seperti itu. Nah, nih untuk kalian berdua nih, ketika namanya papa dan mama itu berpisah gitu ya, satu dengan yang lainnya. Kalau Bertus, kalau Feni mah emang mamanya keluar. Iya. Yang Bertus ini yang cukup lumayan loh, Iya. karena udah nggak ini tetap satu rumah. Iya. Gitu. Kok bisa maksud aku tuh gitu. Nah, yang perilaku apa yang dialamin oleh kalian berdua gitu? Kalau Atau Feni- mungkin pertama dampaknya dia ngalamin contoh kayak Feni, dampaknya waktu mama pergi itu apa sih yang Feni itu ngalaminnya gitu? Iya, maksudnya kayak misalnya Nyesek gini, nggak kayak gini kan, atau gini gimana bro, ya? gue lihatnya malah lebih kayak gini. Pertanyaannya lebih menariknya adalah apa yang dilakukan papa ke Feni atau apa yang dilakukan orang tua yang di rumah Iya. ada Bertus gitu. Biasanya kan kalau ada masalah gini, perceraian itu pasti yang akan jadi korban tuh anak. Iya. Ya, mungkin dari anaknya yang orang tuanya sayang banget, pada akhirnya tuh perilakunya jadi berubah. Ya. Ada gak perubahan perilaku yang Iya. dilakukan papa sama Feni? Ada banyaknya, cukup signifikan lah, maksudnya perbedaan perilakunya. Iya. Papa itu kan sayang banget ya sama aku sama adik aku. Buat aku, papa sama mama itu tuh adalah orang tua yang paling baik yang Tuhan kasih buat aku. Yes. Tapi ketika papa mama pisah itu, mama tinggalin kita, perilakunya papa tetap baik ke kita. Cuman jadinya papa kan cuman punya teman cerita aku sama adik aku doang ya. Maksudnya ketika mama pergi. Nah, jadinya papa suka marah-marah gitu loh. Maksudnya marah-marah ke mama, tapi karena nggak ada mama, marah-marahnya ke aku sama Juan, marah-marahin mama, tapi ke anak-anaknya gitu.
Terus semenjak mama pergi itu keuangan rumah jadi kacau gitu. Oke. Jadi papa tetap kerja, maksudnya tetap kerja, tetap terima penghasilan, cuman uangnya sama sekali nggak tahu kemana. Sampai setelah mama pergi dari rumah itu uang kuliah aku nggak kebayar, uang sekolah adik aku nggak kebayar, makan pun buat di rumah tuh nggak ada. Jadi nggak tahu uang papa tuh kemana gitu. Padahal Punya masih perekonomian. aktivitas normal kerja. Iya. Terus akhirnya juga maksudnya dari mama pergi itu juga tiba-tiba banyak kayak panggilan dari pinjol, nggak tahu maksudnya papa tuh ngapain gitu di luar sana gitu. Dan itu yang buat aku sama adik aku tuh jadi kepikiran, istilahnya gini, aku sama adik aku ini bukan anak yang nakal, maksudnya bukan anak yang tipe nakalnya tuh kayak kenakalan remaja, nggak ngerokok, nggak narkoba, nggak seks gitu loh. Tapi kenapa papa sama mama tuh ngelakuin ini gitu loh ke aku sama adik aku. Kita baik-baik, kenapa orang tua kita jadinya yang nggak baik-baik gitu. Nah, Feni mikir itu terus gimana? Yang Feni pikir tuh apa? iya, apa sih yang After itu kejadian itu. pas keadaan kayak gitu, what you feel? Apa yang kamu rasain? Aku ngerasa aku nggak berguna. Aku ngerasa kayak aduh udah nggak pantas lagi nih hidup, maksudnya nggak ada yang indah lagi gitu loh dalam hidup aku. Kenapa bisa? Apa ada serangan pikiran tuh gimana? Iya, jelas Pikirannya kalau misalnya orang tua broken home gitu, pasti kitanya jadi overthinking sendiri gitu. Kayak di satu sisi kita pengen kayak menyelesaikan masalah, maksudnya dari sebagai anak pengen ngebantu nih, apa sih yang kita bisa bantu buat orang tua. Cuman karena kita pasnya pengen ngebantu, maksudnya punya pikiran mau ngebantu, gimana sih cara supaya papa mau balik lagi, tapi nggak bisa gitu loh, karena dari orang tua sendiri pun susah untuk disatuin Punya ego lagi. masing-masing. Iya, kita sebagai anak mungkin kita bisa maksudnya ngomong sama orang tua, cuman kan keputusan tetap di orang tua ya, maksudnya mereka mau balik atau gimana, kita ya mau gimana lagi jadi anak gitu. Yang lucunya adalah kan Feni kan kebetulan udah sedikit dewasa ya, kan udah kuliah juga kan. Pasti kan papa juga pasti udah ngerti ya, udah bisa komunikasi sama Feni ya. Adek pun juga kelas 1 SMA ya hitungannya, jadi udah bisa tukar pikiran. Nah setelah mama pergi cukup lama itu, papa ngomong nggak gitu alasannya kenapa mama pergi ke Feni? Kasih apa sih namanya penjelasan lah gitu. Iya. Papa sendiri pun sebenarnya kurang tahu ya kenapa mama pergi. Pokoknya papa waktu itu cuma bisa nuduh mama doang, mama punya cowok lain. Cuman aku tahu mama tuh nggak kayak gitu. Jadi papa mama pergi dari rumah, papa juga punya overthinking sendiri. Cari orang pinter lah buat cari mama. Gitu? Iya. Terus nuduh-nuduh nggak jelas, kata papa bilang katanya dari orang pinter mama kamu pergi nih sama cowok lain. Sama cowok lain. Gitu. Padahal aku tahu mama aku orangnya nggak Pinter kayak banget gitu. emang tuh orang ya. Iya pinter banget emang. Makanya jangan pernah ke orang pinter. Jangan pernah baca zodiak. Jadi ya. Nah adeknya katanya sampai nggak terus di sekolah itu kenapa? Iya. Masih mental health atau gimana gitu? Iya. Adek aku Mental health-nya gimana? jadi putus sekolah, mungkin dia jadi males kali ya, kayak buat apa lagi sekolah, orang udah nggak ada mama lagi di rumah gitu loh, udah nggak ada yang perhatiin aku. Oh berarti gitu. efek mama tuh besar banget Dampaknya Iya. bagi kalian. Baik. Iya. Kenapa kok Adik bilang aku gitu? pun jadi perokok dan peminum semenjak gitu? papa pergi. Emang mama itu sayangnya seperti apa sih ke Feni sama Kak Ade? Sayang banget sih. Maksudnya buat aku papa tuh orang tua yang baik banget lah buat aku sama adik aku. Maksudnya kita memang maksudnya ekonominya bukan yang berlebihan. Iya. Cuman ketika kita makan pasti selalu ada. Oke. Terus aku sama adik aku pun bukan tipe orang yang demanding ya. Maksudnya pengen beli ini, pengen beli itu. Cuman buat aku mereka mencukupi segala kebutuhan aku sama adik aku gitu. Feni nyaman pasti ya dengan keadaan orang tua itu. Nah setelah orang tua tuh nggak itu tuh Feni. Iya, rasanya kayak dunia aku hancur. Soalnya menurut aku tuh dunia aku emang papa aku. Ketika mereka pisah, ya hancurlah dunia aku sama adik aku gitu. Nah kalau Bertus gimana tuh? Apa yang Apakah perilaku overthinking juga atau apa? yang berbeda dari mama papa pas mereka udah memutuskan untuk nggak sama-sama lagi? Sama kayak Kak Feni? Enggak lah, canda. Enggak, kita serius loh. Oh ya udah maafin aku. Bangunnya susah ini loh. Pecahin ya. Nge-set up Sorry. ini. Kalau aku dampaknya signifikan sih jatuhnya sama. Yang tadinya masih satu nih, aku adik sama papa mama itu masih kayak sering ngobrol bareng segala macam, kayak cerita-cerita gitu-gitu. Nah setelah dari kejadian itu pada berantem segala macam, gak mau ngobrol, ya efeknya juga ke aku
mau ngobrol kemana susah, mau ngomong kemana susah. Terus akhirnya di sekolah aku juga jadi pendiam, dan di sekolah pun aku jadi bully gitu karena pendiam, nggak bergaul sama sekali gitu. Itu SMP berarti sih. SMP. Di sekolah itu ya. Di sekolah itu. Tuh. Udah itu masuk sekolah itu. Nah, itu. Dampaknya Bertus, Mam Papa tuh ada ya, tapi terkesan seperti nggak ada ya Bertus ya di rumah. Itu gimana? Jadi Bertus sendiri aja di sebenarnya kayak lebih nyakitin sih. Nyakitin. Jadi di rumah tuh papa mama tuh nggak tidur bareng gitu. Enggak tidur bareng. Papa misalkan papa di kamar, mama di mana gitu. Di kamar. Tapi perhatian sama Bertus masih sama atau udah beda? Ya, perhatiannya. Beda sih jatuhnya ya. Karena kan misalkan sering ngobrol kan emang ngobrol gitu. Terus setelah itu ya aku cuman kayak orang PDKT-an gitu loh, kayak ditanya udah makan belum, terus kayak gitu-gitu doang, kayak misalkan sekolah terus pulang jam berapa gitu-gitu doang, kayak ya kayak orang-orang ngedeketin seolah-olah kayak mau deketin PDKT-an gitu loh. Ya cuma ditanya seadanya doang gitu. Nah itu ini dalam podcast ini kan kita ngebahas agak sensitif ya. Iya. Nah itu nanti kalian boleh jawab, boleh misalkan ada yang nggak perlu jawab ya. Aku nggak bisa jawab kayak gini, bisa gitu itu nggak apa-apa ya. Kita nanya bebas, tapi kalau nggak mau jawab nggak apa-apa gitu. Nah terus apakah mama atau papa tuh punya wanita idaman lain atau pria idaman lain nggak pas udah cerai gitu? Terserah mau jawab nggak apa-apa. Aku nggak bisa jawab yang ini, ya udah nggak apa-apa. Kalau mau jawab buat jadi kesaksian nanti biar ternyata tetap dipakai Tuhan, silakan. Bingung ya guys. Mau sensor Gimana ya? Boleh lah. Bisa dibilang iyalah gitu ya. Saya bilang iya. Karena after divorce perceraian itu udah masing-masing kan? Masing-masing. Terus ya mungkin mencari itu gimana. Akhirnya ya. Dan kalau Kak Ino tadi tanya itu berarti iya. Iya. Nah itu yang sesuatu yang paling. Nah, dan Bertus tahu. Nah pas Bertus tahu apa ya? Yang pertama yang diserahin. Ya rasanya gimana ya? Kayak kaget aja sih sebenarnya. Ini papa mau dikemanain atau mama ini mau dikemanain gitu kan? Oke. Lu ini berdua loh, maksudnya. Iya. Terus kenapa lu ada yang baru gitu loh? Jadinya kayak aku juga jengkel, jadinya kayak entah ke cowoknya atau ke ceweknya kayak jadi jengkel. Lu ngapain ngerebut nyokap atau bokap gua? Gitu sih. Nah berarti kayak gitu Bertus nggak bisa ngelakuin apa-apa kan? Bertus juga nggak bisa datengin perempuannya, Bertus juga nggak bisa. Orang pintar juga nggak bisa dibawain. Ini udah orang pintar juga. Bukan apa namanya? Orangnya datang ke rumah. Iya. Ke rumah. Orangnya tuh ke rumah. Yang dari pihak mana? Ya pokoknya dari pihak. Dari salah satu. Datang ke rumah. Jadi intinya ada sosok lain selain orang tua Bertus di rumah Bertus. Gitu. Iya, dan akrab juga sama keluarga kok, akrab segala macam. Nah, aku di situ posisinya cuma kayak oke, gitu. Yang penting aku juga masih bocah Bertus ya. Bertus berusaha berontak gitu enggak? Nggak berusaha nolak, berontak. Aku nggak mau ya gini-gini. Nggak bisa. Awalnya enggak, karena aku dulu mikirnya ya udahlah, apa namanya? Yang penting bahagia gitu. Aku mikirnya yang penting nyokap. Tapi Bertus yakin itu kan awalnya. Iya. Sekarang kalau sekarang tapi Bertus yakin emang mama bisa bahagia dengan orang baru atau papa dengan orang baru? men, itu dark banget men. Lu gini ya, banyak kan ke rumah tangga lu mau selingkuh atau misalkan punya yang lain pasti di luar. Iya. Ini dibawa ke dalam rumah dan dikatakan akrab. Wah gila sih men, kalau menurut gue. Bertus ambil posisinya gimana tuh waktu itu? Acur sedih nih gue. Enggak, maksudnya gini tuh. Maksudnya gini, orang kata Bertus orang rumah akrab. Apakah Bertus mau ikut-ikutan akrab atau nggak mau akrab gitu? Mega posisi nggak mau akrab sama dia atau gimana? Gitu. Awalnya aku mencoba untuk akrab karena emang balik lagi aku masih kecil dan pikiran aku yang penting nih orang bahagia gitu loh. Iya. Tapi dalam hati Bertus nolak nggak? Dalam hati aku ya nolak.
Kayak, berarti di dalam rumah itu kemarin ada orang tua Bertus, terus ada orang tua Bertus yang satu lagi, terus bawa pacarnya. Oh enggak, apa namanya itu udah lama kan, udah lama dari berantem karena apa namanya papa kecelakaan segala macam. Iya, udah lama. Itu udah kayak sekitar 3 atau 4 tahun kemudian gitu. After ya. Iya, after divorce kan, after itu cerai gitu. Iya. After divorce gitu. Terus, tapi keluarganya papa mama masih tinggal di rumah. apa? Masih tinggal di rumah. Masih di rumah. Tapi ya bener katanya akhirnya pacarnya bawa ke rumah. Bawa gitu. ke rumah. Iya. Berarti papa atau mama itu Tahu lihat. gitu, ngeliat. Apa ngeliat? Ngeliat jelas. Mantap. Putus Indosiar nih. Nih, agak serem ya gue cerita. Terus gimana lo terus lo ngadepin itu gimana men? Gue jujur ya, gue nggak mungkin gue belum bertobat, gue pukul bener. Iya. Ya gue belum bertobat ya. Iya. Mungkin Bertus kan waktu itu masih kecil ya, SMP masih anak SMP. Enggak, itu aku udah sekitar itu kan udah 3 tahun setengah. Oh iya, aku udah SMA kelas 1 lah, ya. kelas 1. Tapi Bertus gimana? Berontak lo nggak bisa ngelawan kan gitu kan? Gak bisa ngelawan, awalnya gak bisa ngelawan nih. Karena aku mikirnya ya udah yang penting bahagia segala macam, terus tiba-tiba timbul satu perkara nih sama si salah satu orang tua aku ini. Iya. Timbul perkara, terus aku mikir nih orang kok jahat ya? Maksudnya si orang ketiga ini kok jahat banget ya? Terus akhirnya ya aku di situ mulai berani ngomong kayak nggak bisa apa namanya, lu milih dia atau lu milih gua? Aku bilang gitu. Gua anak lo loh gitu. Gua anak lo loh. Masa lu mau milih gua? Masa lu mau milih dia daripada gua? Gitu. Aku bilang gitu. Berarti bilang gitu? Iya, mulai berani lah di saat ada perkara. Nah, perkaranya itu apa? Maksudnya salah satu orang tua Bertus diporotin kah? Maksudnya diporotin, diduitin? Iya, atau diperlakukan yang tidak baik kah gitu? Atau diminta beliin barang gitu? Kan nggak mungkin penistaan agama kan, nggak mungkin, kan? Ya iya, yang pertama itu benar. Orang tua aku jadi kayak apa namanya, pencipta uangnya. Jadi kayak orang tua aku ini ATM berjalannya, ATM berjalan. ATM berjalan. Jadi orang ini malah jajan kemana, nggak tahu kemana atau enggak ya beli motor gitu. Boros, beli motor. Dan Bertus tahu lagi. Sampai beli motor? Iya. Enggak, kalau beli motor itu DP-nya doang. Pokoknya orang tua aku ini jadi ATM berjalan bener. Nah di situ aku terlantar banget. Jadi sekolah nggak bayar atau gimana gitu. Teman-teman Bertus ada yang tahu nggak keadaan Bertus orang tua begitu? Sekolah kayak itu. Mungkin satu dari antara 100 orang kali. Satu itu sahabat banget kali itu. Sahabat banget. Bertus malu nggak dalam keadaan kayak gitu? Nggak Untuk punya Bertus yang sekarang ya? Waktu keadaan itu. Wah malu, anjir. Sampai ulangan gak bayar, wah malu banget anjir. Ulangan gak bayar, aku sendirian akan nunggu segala macam. Ya kedua orang tua aku jarang banget datang ke sekolah buat ngurus aku. Kayak mereka urusan sendiri. Sebodoh amat gitu ya? Iya karena nggak mau untuk. Dan udah karena fokusnya udah beda soalnya. Udah beda. Dan lu udah kayak pacaran aja. Iya. Dan mungkin itu bukan bodoh amat ya. Maksudnya mungkin mereka ada keperluan lain mungkin dari segala atau mungkin alasan semata dan akunya iyain aja ya. Aku sendirian bayar sekolah sendirian terus. Jadi ngurusnya apa? Oma. Betul sekali. Tuhan masih ini ya. Dan masih beri kesehatan oma waktu itu ya. Sampai sekarang juga. Sekarang sih. Kalau nggak ada oma mungkin. Dan Bertus juga belum masuk komunitas Home for Generation nanti kan. Belum ada juga ya. Kan 2018. Berarti struggle sendiri. Bertus struggle sendiri waktu itu ya. Iya sendiri. Nah waktu itu Fanny juga berarti awal struggle sendiri ya. Iya. Apalagi adanya sampai ngerokok begitu. Nah itu efeknya apa tuh? Efek dari dampak dari segalanya lah itu semua terhadap Fanny, terhadap Bertus itu apa gitu. Fanny apa dampak yang ketika orang tua mama udah pergi, papa overthinking, bahkan Fanny tahu nih papa pergi ke orang pinter gitu. Itu yang terus Fanny lihat kayak adik Fanny putus sekolah gitu.
stres banget sampai aku punya pikiran kalau diri aku udah gak berharga lagi, kayak aduh apa namanya, sempat kepikiran pengen suicide juga gitu loh, bunuh diri Oh gitu. Karena apa namanya, aku nih nggak pernah stres dari dulu, maksudnya Iya. ini masalah satu-satunya masalah yang aku alamin paling berat. Tiba-tiba banget. langsung berat ya? Tiba-tiba hancur aja gitu. Oh. Dan aku dulu waktu sebelum kenal komunitas HOG, Iya. aku sendirian gitu loh. Nggak bisa minta bantuan ke siapa-siapa, dicari, maksudnya minta bantuan ke keluarga, tiba-tiba nggak ada yang bisa bantu gitu. Jadi karena aku merasa sendirian dan aku merasa anak pertama, aku merasa bebannya rasanya tuh semua di pundak aku ya. Iya. Jadinya berat banget gitu loh di pikiran aku gitu. Oh, jadi Feni sempat mau bunuh diri. Mm-mm. Itu kenapa deh? Maksudnya benar-benar apakah? Nggak ada jalan Jadi, lain lah. nah, jadi tuh kalau orang tuh kalau mau bunuh diri itu sebenarnya kayak option terakhir ya. Iya, udah mentok. Jadi gara-gara gue udah nggak bisa cerita dan udah nggak ngerasa berharga, pada akhirnya ketika pilihannya salah ya akhirnya bunuh diri gitu. Nah itu gimana deh sampai Feni tuh kayak pengen bunuh diri tuh kenapa? Sampai karena- mengambil keputusan mau bunuh Iya, diri. karena aku ngerasa diri aku udah gak berharga lagi, dan aku merasa mama papa aku ini jadi begini sekarang karena aku gitu. Kenapa nyalain Feni? Jadi gini ya, sedikit disclaimer. Aku Iya. ini anak hasil married by incident Oke. Oh. gitu. Oke, Jadi iya. aku ngerasa ya itulah maksudnya pikiran dari si jahat itu gitu loh. Jadi dari papa mama pisah itu mulai ada overthinking kayak mama papa kamu nih dulu bisa nikah karena ada aku. Jadi kalau misalnya kalau nggak ada aku, mama papaku nggak akan bareng gitu loh. Jadi mama bisa achieve karirnya, papa juga mungkin kemana gitu loh, nggak ketemu dan nggak akan pisah gitu. Jadi aku pikir ya udah kalau aku pergi, maksudnya karena ada aku nih gitu loh. Nah itu pikiran dari mana Vini gitu? Iya itu dia karena Sendirian, overthinking gitu. Iya. Itu bahaya emang. Orang keadaan terpuruk sendiri itu bahaya. Makanya butuh banget komunitas. Butuh banget kakak rohani, teman rohani, sahabat rohani. Jadi kondisi Sampai segitunya. Jadi kondisi Feni benar-benar kayak Nyalain diri aku sendiri. Iya, papa mamaku bisa kayak gitu karena aku. Karena ada aku di dunia ini. ada sempat ini gak pencobaan bunuh diri itu seperti apa? Apakah nyilet atau? Tapi aku untungnya nggak sampai nyilet ya, soalnya sakit mungkin. Membahayakan diri gitu. Iya, cuman sempat kepikiran kayaknya minum Baygon enak kali gitu ya. Apalagi tambah krim gitu ya. Krim. Jadi Feni bunuh dirinya nih milih-milih gitu ya. Yang nggak sakit yang mana gitu. Yang instan ya. Iya. Kok bisa ditambahin ini ya, espresso gitu ya. Cuma espresso. Kopi. Wow, jadi very overthinking ya. Feni waktu mama ghosting itu berapa lama sih kayak kurang lebih? Mama pergi tahun 2017, terus balik lagi tuh di Natal 2020. Natal dong, 3 tahun ya. Terus selama 3 tahun itu apa yang Feni lakuin? Effortnya Feni apa? Pertama, aku sama papa aku nyari mama aku kemana-mana. Akhirnya kuliah aku kan jadi ketunda lama tuh. Aku Iya, 2 semester kan kuliah. Kuliah aku ke skip, nyari mama ke keluarganya juga nggak ada yang mau tahu. Nggak ada yang mau Lu ditutupin atau menurut kamu ditutupin atau? Mungkin aku nggak tahu juga sih. Keluarga inti mama. Pokoknya mama itu keluarga mama nggak mau tahu lah. Gitu. Padahal dulu deket banget. Tiba-tiba pas kasus ini nggak ada gitu keluarga. Nggak ada satupun yang mau tolong. That's why. Dan Feni nggak ada keluarga dari mama kayak kan tahu nih mungkin Feni ini adalah ponakan atau cucu atau apa. Mereka kayak bodo amat gitu. Nggak ada yang mau tahu satupun. Kenapa ya? Kok bisa begitu ya? Iya. Itu dia, aku juga gitu. Kayak kalau ketika kita bahagia orang nempel, tapi giliran kita tiba-tiba datang, ya kan? Siapa ya? Oh, keluarga dari Om ini ya. Oh, keluarga gitu kan. Yeah. Tiba-tiba datang gitu. Biar kita punya masalah, menyap Tidak semuanya. ada yang membantu. Apa Feni sempat dendam gitu sama mama ketika mama pergi? Dulu pikiran-pikirannya tuh pasti ada lah ya. Yeah. Sempet kesel gitu loh. Kenapa sih aku sama adikku baik-baik loh, kenapa kalian yang giniin kita gitu. Tapi setelah proses aku kenal Tuhan lebih dalam ya lewat pelayanan,
ya aku nggak bisa kesel akhirnya gitu loh, karena aku tahu ya memang ini proses yang harus aku lewatin juga sih. Terus ya apa tadi? Sebelumnya Sebelumnya waktu keadaan itu sendiri overthinking, pernah nyalain Tuhan nggak? ya iya, Nyalainnya seperti apa? nyalainnya aku baik loh Tuhan, maksudnya aku nggak nakal, kenapa Tuhan kasih ini ya ke Terus kakak nggak terima aku? keadaan ini? Nggak terima. Apa yang Vina kurang tuh terima? Hmm, Bodoh amat, nggak mau berdoa lagi, nggak mau Iya. sentuh hati pagi atau Oh, gimana? saya ini sempet ini ya, jadi ateis ya. Oh iya. Hancur. iya sempet nggak gereja berapa tahun tuh ya? Serius Kak? Serius? Ateis, Iya. Bisa. punya member. Wah. Member. After karena kecewa sama Tuhan. Mm-mm. Kok gue dapetin hal ini Tuhan gitu, padahal gue baik-baik aja, dan gue baik-baik aja gitu. Karena orang ateis ya, bukan hanya ateis deh gitu ya. Orang tuh segala sesuatu yang nggak enak pasti yang pertama disalahin Tuhan. Iya. Pasti gitu. Uang hilang, kenapa Tuhan gue baik-baik aja, gue pelayanan gitu. Padahal Keadaan ini, Tuhan punya rencana yang baik ya. iya gitu. Bahkan firman-Nya jelas, rancanganku adalah rancangan damai Iya. sejahtera. Itu udah jelas banget, kata damai sejahtera itu bukan sekedar Iya, bukan saudara janji ya. Nah, tapi damai sejahtera tuh, wah, lo percuma lo mau kaya, lo banyak duit, nggak ada damai sejahtera tuh, Iya, nothing banget, Iya. gitu. Nah, kalau Fanny lihat apa yang terjadi sama adiknya Fanny, kok bisa sampai minum-minum, bisa sampai mabuk atau apa gitu? Apa figur mama tuh sangat ini banget ya? Iya, emang bagi figur dia. mama papa tuh kuat di kita. Terus kalau di aku untungnya ya setelah mama papa aku pisah, setahun kemudian aku ketemu Hauge kan. Nah, dia ini jadinya ketemu komunitas yang lain, mungkin yang kurang membangun Oke. gitu. Oh, pergaulan sekitar ya. Pergaulannya. Iya. Gitu. Sampai pernah ya adik kayak sampai mau melakukan tindakan kriminal gitu. Ada ya. Disclaimer dikit ada. Ada ya. Bandel, lumayan bandel deh. Tapi sekarang puji Tuhan Fanny udah Iya. makin lama makin. Berarti gini loh, dampak dari perceraian itu ternyata bukan hanya kedua orang tuanya, anak. Iya. Yang objek dari pencarian itu udah pasti anak. Kalau Iya. punya anak ya, Iya. objeknya adalah anak pasti. Puji Jadi Tuhan kalau semuanya anak. Iya, kenanya. puji Tuhan anaknya kalau ketemu komunitas yang baik, Puji Tuhan. ya kan? Tetapi kalau survei ngomong kan satu dari berapa orang yang bisa survive ketika orang tua divorce atau broken home. Tapi yang lainnya hancur-hancuran Iya. gitu. Narkoba sebagai masih memegang rekor ya. Orang narkoba itu ada orang yang broken home. Benar. Free sex apalagi, ya kan? Masih memegang rekor tertinggi orang yang melakukan free sex, mudah melakukan free sex ada orang yang broken home. Jadi broken home itu benar-benar yang lu tuh bener kata Fanny, gue udah nggak berguna, ya udah makin parahin aja deh gue sekalian Iya, diri gue. Gue udah bandel, udah apa ya? Iya. Terserah. Keluarga gue udah nggak utuh lagi, ya kan gitu. Ya buat apa sih gue di sini? Itu intimidasi Intimidasi. ya sih, ya kan, untuk ngancurin kita gitu. Iya ya. Kayak misalkan kayak dulu gue pernah bokap udah pergi dari rumah nih, Iya. ya kan, gue kayak langsung kayak, ya Ino Pergi pagi, pulang malam. Ino nggak itu kerja. Iya. Ino kayak nggak punya apa-apa lagi nih gitu loh. Ya pada Oh, akhirnya, merasa nggak utuh ya. iya, pada akhirnya ya udah, pas Ino broken home, ketemulah Kanando nih yang ngajarin tawuran, jadilah. Waduh. Jadilah tuh kayak ikut tawuran gitu loh. Tapi Jadi tobatnya sama-sama ya. Obatnya sama-sama. Jadi pendetanya sama-sama. Sama-sama. Emang cara Lagunya Tuhan tuh sama-sama. beda-beda. Makanya hal-hal itu yang bahaya sih, makanya ketika untuk milenial yang mau berumah tangga ke depan, pastikan kita siap ya. Iya. Itu. Karena Bukan hanya sekedar finance loh. iya, menikah tuh jangan cuma mikir duitnya ada apa enggak, nanti punya rumah enggak, mikir ini nih. Kalau kita udah punya anak, kita harus tanggung jawab. Benar. Gue sampai sekarang sama aja gue berdoa biar kalau ada namanya orang rumah tangga ya pasti ada perselisihan dong gitu. Jangan sampai kita ngomong perbedaan tuh di depan Nezi, depan anak.
Nah, tadi kan kalau dari Feni nih, Bertus gimana nih dampak yang terjadi dalam kehidupan Bertus gitu loh? Dari aku ya. Aku jadi orang tertutup banget sih di Orang apa? tertutup. Tertutup. Iya, jadi Insecure ya? nggak mau cerita, terus ya jadi diem banget, apa susah bergaul gitu-gitu sih. Terus ya Kenapa tuh? Minder atau gimana? iya minder karena balik lagi kayak gue udah nggak berguna anjir. Kayak Jadi kayak lu ngeliat teman-teman papa mamahnya masih komplit. ya, itu gitu ya? banget. Ya Itu kan? kayak dia bisa bayaran, gua nunggak sebulan 2 bulan terus kayak gua jajan gue 10.000 misalkan, ya jajan dia bisa 20.000, bisa 30.000, bisa beli Setahun. mie, hancur setahun. Iya, jadi kayak minder kadang kayak, temen gue jajan ini enak banget, gua nggak bisa, gua cuma bisa bayar angkot gitu-gitu doang. Jajan juga di kantin bawah yang nasi gorengnya 1.000-an gitu. Iya, 1000-an terus Itu beda sekolah apa kelas, ya? beda kelas gitu. Iya, sebelahnya tahu berenang ya. Ya, suka minder sih. Jadi gitu, jadi bersosialisasinya gitu. Bersosialisasi kurang Agak banget. susah. Kan Keno tahu nih, Bertus ini adalah pernah ikut basket. Iya. Nah, gimana tuh di sosialisasi di basket? Sedangkan di basket itu kan harus ada diutamakan kerja sama tim gitu. Ya. Kalau di basket gimana ya? Kalau di basket itu sebenarnya sebelum kejadian si mama papa nih. Oh, udah masuk basket. Udah masuk basket ya? Setelah apa masuk futsal. Wah, anjir, berenang. Nah, ini apa? Benang kan harus, kalau nggak bayar kan? Masih ke Iya. Itu kan ekstrakurikuler juga ya. Iya. Ya, sebenarnya aku di basket juga jadi pelampiasan sih, apa namanya? Emang udah akrab dari lama, terus kejadian papa mama. Ya udah akhirnya tiap hari main basket segala macem, gaul gitu-gitu dah. Anak basket doang ya. Nah, itu yang positif itu. Dampak Bertus mencari pelampiasan karena keadaan rumah yang nggak baik ada nggak? Yang negatif gitu. Paling ini cabut. Ya, cabut sekolah. Cabut sekolah. Ngapain? Bilangnya Ke gereja atau? Waduh. Mana? Cabut sekolah bilangnya ke sekolah, totonya main warnet gitu-gitu. Gitu. Oh, berarti nggak terlalu kriminal banget ya? Iya, aku Buka situs-situs yang nggak benar gitu. ya Iya. Nggak apa-apa. Iya. Ya, kalau sekarang udah dipulihkan Misalnya kan. gini, gue stres di rumah nih, ini kan Iya. lihat keadaan rumah kayak gini gitu. jadi ya keluar salah satu cara aku buat Healing. ya Iya. salah satu buat ngobatin diri aku ya aku jalan kemana sendiri, benar-benar sendiri. Benar sendiri. Karena Bertus emang waktu itu posisi Bertus takut berteman lu gimana sih Tus? Takut berteman karena Takut berteman atau takut ditolak? Beda tuh. beda ya. Beda dong. Iya. Sebenarnya takut ditolak sih sebenarnya. Oh. Karena lu aneh lu segala macam, lu diem banget segala macam. Menurut Bertus aneh. Bertus aneh nggak pada waktu itu? Menurut Bertus kan bisa ngukur diri sendiri nih. Iya. Aneh nggak? Aneh sih sebenarnya. Anehnya apa? Sehingga Bertus takut ditolak gitu. Gimana ya? Ya banyak juga sih omongan-omongan juga gitu kan. Siapa yang ngomong? Biarkan lu ya sekarang. Buset. Enggak, kamu siapa? Kayak teman-teman apa namanya kayak culun terus apa Oh, namanya? bulian. Iya, bulian gitu. Oh, makanya Bertus dari hal itu berusaha untuk jadi keren gitu ya. Itu beda lagi nih. Iya. Sekarang itu after pemulihan ya gitu. After. Oh, daftar pemulihan. Oh, jadi pemulihan itu. berarti Bertus waktu SMP kan anak kecil ini kan berlari dengan Berlari. waktu kan. apalagi Itu lirik kan. Iya. Bertus waktu SMP dapat stigma-stigma dari teman-teman. terus apalagi juga aku kan ya Kenapa lagu itu halus? Anak sekecil ini berkelahi dengan waktu. memang kayak kecil. Sarjana muda dong nih. Anjir. Iya emang apa namanya? Oke, terus. Aku kan juga tergolong maksudnya kurus banget gitulah. Jadi Iya. kayak diledek-ledek lah. Tapi Bertus gak diet kan? Apa? Nggak diet kan? Nggak diet lah anjir. Emang Berusaha kurus gemuk. alami gitu ya? Iya, emang kurus alami. Gitu. Jadi Bertus akhirnya takut ditolak ya gitu ya. Ditolak. Wow. Comeback-nya tek juga ya. Ya karena Iya. udah ngerasa ditolak di keluarga. Iya, Iya. sebenarnya karena emang aku udah ditolak nih udah Di keluarga. segala macam terus kayak malah jadi takut di luar. Aduh, bentar gini. Sehingga Bertus menggambarkan gambar diri Bertus tuh seperti ini gitu ya. Iya. Kok Feni sendiri pernah nggak ngalamin takut ditolak sama temen? Ketika keluarganya mungkin
keluarga teman tuh baik-baik aja, keluarga gue lagi nggak baik nih gitu. Kalau ditakut-takut ditolak di temen sih enggak ya, Enggak. karena udah dewasa juga sih, bukan Oh, teman-teman oke. juga udah ngerti, cuman lebih ke takut ditolak di keluarga pacar. Oke. Iya, gitu. Soalnya kan kalau broken home ini lumayan sensitif ya Iya, isunya ya. iya, Dulu iya. di keluarga pacar yang sebelumnya yang sekarang aku ngerasa takut. Mantan. Mantan, iya, mantan ya mantan. Udah ngomongin sedikit aja deh itunya. Iya. Sedikit aja ya. Takut. Oke. Soalnya ada yang main handphone nggak dari kemarin. Iya. Iya. Jangan jadi takut Intel tolak dia. gitu. Iya, takut ditolak dulu di keluarga mantan, sama dulu waktu sama yang sekarang juga aku tuh takut ditolak di keluarga sama yang sekarang itu. Awal karena berpikir Karena overthinking. iya, gitu. karena aku ngerasa nggak pantas gitu loh kalau ngeliat keluarga pacar kan baik-baik aja ya. Baik-baik. Sedangkan dengan kondisi aku nih dari keluarga yang nggak baik-baik gitu. Jadi ada merasa sedikit minder Itu. sama di keluarga pacar. Itu pasti orang broken home ya, pasti punya beban seperti itu. Iya, takut Iya. ditolak tuh penting banget. Ditolak sama malu dan lain, makanya anak selalu jadi korban ya. Iya. Selalu jadi korban. Makanya sebenarnya ya pikirkan lah kalau mau cerai. Iya. Satu perhatiannya gini, lo nikah juga nggak murah, Iya. cerai juga nggak murah. Nggak murah. Sekarang kan pengacara perceraian tuh paling mahal kan. Iya. Luar biasa sih. Ya apa ya, berjuang lah hitunglah demi anak lah gitu. Jangan sampai seperti itu sebagai orang tua. Jangan sampai anak bilang sebenarnya lu siap nikah gak sih gitu. Oh, Untuk oke, jadinya bener. gua jadi korban gitu. Oh benar-benar. Kata-kata bagus banget ya. Iya. Itu waktu itu mikir itu. Atau Oh, iya. baru baca buku tadi? Enggak. Wes. Gue mikir kayak gitu ya. Dulu aku mikir gitu. Bahkan sampai sekarang pun kadang aku suka berpikiran sebenarnya mereka nih siap nikah gak sih, sampai aku ditelantarin, Adi ditelantarin segala macam gitu. Tapi ya bedanya sekarang lebih ke bersyukur sih, karena emang mungkin Tuhan ngelahirin aku buat jadi berkat buat mereka gitu. Nah, kan sekarang berpikir Tuhan ngelahirin Bertus buat jadi berkat. Katanya Bertus dulu pernah nyesel dilahirkan ya. Aduh, itu dia. Dulu sampai kayak sampai marah ke Tuhan, kayak sebenarnya maunya apa sih? Tuhan tuh maunya apa? Bertus udah nggak bandel, Bertus nggak ngerokok, Iya, nggak segala tawuran macem, lah nggak gitu. tawuran. Tapi Tuhan malah mojokin Bertus gitu ya di keluarga yang apa namanya, yang broken banget. Terus Bertus benar-benar nggak sejahtera lah, Nggak sejahtera di rumah. sesejahtera itu. Gitu. Betul, kerja sama Tuhan apa yang Betul lakuin? Nggak pernah ke gereja kayak Feni, ya kan? Jadi ateis gitu atau gimana? Iya, apa namanya? Oh dulu nggak pernah gereja kak, anjir. Gereja tuh kayak paling maksimal 1 tahun sekali tuh dulu Bertus kayak. Natal Natalan. Nafas. dan Dan- Paskah. Dan kadang di gereja pun tidur gitu kayak. Datang. Ya gitu. Oh gitu ya? Ya gitu aku. Nggak niat. Nggak dapet apa-apa juga. Nggak dapat apa-apa. Temen komunitas gereja juga nggak ada waktu itu ya? Nggak ada banget. Sendiri semuanya. Sendiri semua. Wow. Jadi sebenarnya kayak hal itulah. Pokoknya harusnya ya dengan keadaan Bertus dan Feni seperti itu, harusnya mereka ini nggak jadi pengerja di gereja, harusnya nggak jadi sampaian. Mungkin Bertus udah jual narkoba, ya kan? Mungkin Feni udah kemana-mana gitu. Bertus. Karena banyak anak Bertus gitu ya. Escobar dong ini. Iya, Bertus Escobar. Jadi Nah, tetapi yang di hadapan kita memang dulu dia pernah mengalami broken home, pernah kecewa sama Tuhan, pernah mengalami mental health juga. Tetapi sekarang Tuhan pulihkan. Dipulihin. Nah, Betul. ini seru nih. Gimana caranya dari segala macam Problema hidup. problem itu, gimana cara Tuhan mulihin? Iya. Dari saya Feni mulu duluan. Tadi Bertus. sekarang Bertus. Oh dari aku ya. Ya awal mulanya setelah aku masuk HOG sih sebenarnya. Oke. Komunitas kan emang. HOG itu apa ya? Iya. Kasih dong visinya. Visinya. Ya, lupa aja. Banyak. Menjadi rumah bagi generasi. Woi. Benar kan? Jadi rumah ya, bukan kontrakan ya. Atau kos-kosan. Jadi rumah bagi generasi. Nah, itu Bertus tuh
Iya, fotonya dia lucu banget ya. Anak sekecil itu ya waktu itu. Lucu banget. Berkelahi dengan waktu. 2018 berarti waktu HOG baru-baru ya. 2018 baru-baru HOG. Nah, itu kenapa bisa masuk komunitas tiba-tiba berubah? Karena orang-orangnya sih dulu juga di HOG kan aku diem banget kan. Iya. Diem banget. Terus setelah lihat kayak Kabil, terus Jeremy, Kak Caca yang nge-push aku kayak buat ayo lu berubah, kayak lu nggak bisa jadi diem aja, lu harus improve lah diri lu, nggak bisa lu di sini aja. Kabil, Jeremy, Caca. Ketua Kule enggak? Kaino. Bukan. Ya? Aduh, lupa dia ketua Kulnya. Itu ketua Kule nonton gitu, loh. tidak begitu. Ketua Kule nonton. Jadi tahu ya saya tindakan selanjutnya saya. Ya dari teman-teman HOG lah kayak ngebangun aku buat lu tuh berharga di mata Tuhan. Iya, Di mata buat kita semua gitu. Gitu sih. Akhirnya ya aku mulai berani ngomong, apalagi di HOG itu kan kayak suka nge-push gitu kan anak-anaknya buat lu sharing ini ya sekarang di ini gitu. Kayak lu besok di ini gini. Ya dari situ kayak mulai mencoba ngomong di depan orang banyak segala macam, terus kayak dengar responnya juga kayak nggak buruk-buruk banget gitu, jadinya ya udah belajar akhirnya jadi seperti ini. Tapi mungkin yang paling basic Beatus alamin di HOG itu nggak takut ditolak ya? Iya, jadi kayak wah gue diterima banget nih ternyata di sini. Oh gitu. Terus akhirnya ya merasa nggak ditolak sih. Puji Tuhan lah ya. Gitu. Nah terus nggak ditolak, terus apa lagi ya di HOG? Berarti kan beres di HOG juga dididik kan? Dididik. Iya. Jadi kalau tahu Kaino di HOG itu kita diterima apa adanya tapi tidak dibiarkan. Tidak dibiarkan. Jadi apa adanya. Iya. Berarti kita dididik untuk benar-benar kita kayak punya value kerajaan Allah. Iya. Terutama juga ada PPW-nya gitu kan. Itu yang membuat Beatus lebih bisa berubah. Iya. Apalagi Beatus kan ke gereja aja tidur itu kan gitu, nggak ke gereja. Itu kenapa sekarang malah jadi ketua apa nih media gitu? Iya. Terus juga dulu kan aku juga nggak tahu apa namanya Star Teduh segala macam. Oke. Terus akhirnya ya dari mulai HOG kayak bangun hubungan sama Tuhan, ya dari situ kayak mulai menyadari kalau ya hidup Beatus ini berharga, jadi alatnya Tuhan gitu. Kalau bisa. Oke. Kalau Feni gimana cara Tuhan mulihin? Cara Tuhan mulihin yang pertama jelas apa ya? Aku sadar kalau lewat proses yang Tuhan kasih ya di hidup aku, aku tuh jadi ngerasa penyertaan Tuhan tuh nyata banget di hidup aku gitu. Tapi itu awal mulanya pas aku masuk komunitas ya. Awalnya kan sebelum aku kenal komunitas, maksudnya aku cuman sama diri aku sendiri sama melawan pikiran aku sendiri. Lewat komunitas ternyata aku dibimbing banyak kakak-kakak rohani gitu. Terus lewat misalnya di komunitas yang sama, maksudnya teman-teman punya masalah yang sama, ternyata nih aku nggak sendirian, dan lewat komunitas HOG ini Tuhan pulihin gambar diri aku sih. Iya. Jadi aku merasa ternyata aku berharga, dan maksudnya Tuhan itu pasti punya tujuan lewat semua proses yang kita alami gitu. Jadi istilahnya pikiran-pikiran yang overthinking, yang menurut Feni nggak berharga itu ternyata salah ya. Ternyata kita tuh benar-benar berharga di mata Tuhan. Puji Tuhan. Jadi menurut Feni ini keadaan yang kemarin Feni alamin, menurut Feni itu apa maknanya? Yang sama Feni udah ngalamin sama Tuhan. Awalnya aku tuh nggak ngerti maksud Tuhan nih apa sih gitu. Setelah kenal firman Tuhan lebih dalam dari yang aku punya tadinya ateis gitu ya. Terus jadi maksudnya aku nih dulu pikiran aku nggak sampai ke pikirannya Tuhan kayak apa sih hidup aku nih gitu. Setelah gabung di komunitas dengan lanjut. Jadi pola pikir aku nih jadi dirubah gitu. Dan waktu itu pernah ada yang bilang kayak gini waktu mama papa lagi meledak-meledaknya ya. Ada yang bilang gini, Tuhan nih pasti punya rencana yang indah buat Feni. Mungkin sekarang Feni belum tahu. Tapi
lewat dari kejadian Feni, cerita Feni yang sekarang, nanti mungkin kedepannya akan ada orang yang punya cerita sama kayak Feni dan suatu saat Feni bisa bantu. Yes. Oke. Jadi Feni udah tahu jalan keluarnya dari Tuhan lah ya. Iya, dan Feni bisa berdamai dengan keadaan itu sekarang. Iya. Dengar-dengar Mama udah pulang. Iya, Mama udah pulang, Wow. puji Tuhan. Wow. Tapi nggak tinggal di rumah memang setiap hari. Iya, Jadi iya. karena Mama kan kerja di luar sana. Jadi waktu Mama pergi tuh Mama pergi cari kerja. Oke. Jadi yang dibilang orang pinter itu salah ya? Salah, berarti nggak pinter dia. Pinter dia cuma pinter nebak doang. Tok doang. Oh gitu juga, gue juga bisa. Iya, jangan-jangan dia pernah ikut ini trading. Waduh. Trading apa dulu? Iya, bener. Semua trading kan harus nebak. Iya, benar-benar. Naik atau turun? Naik gue turun bener. Binary option. Giliran ketangkep bingung. Oke, jadi Feni yang ngalamin apa namanya pemaknaan hidup lah ya, gitu ya. Jadi nggak overthinking lagi, nggak jadi ateis lagi. Iya. Nah, Kobertus akhirnya ketika udah kenal Tuhan, udah ngambil perubahan, maknanya jadi apa? Apakah sudah berdamai di rumah Iya. dengan keadaan itu? Setelah maksudnya kenal Hauge terus jadi dekat sama Tuhan, aku jadi sadar kalau apa namanya, hidup ini nggak Adalah kesempatan. C. ya apa namanya, hidup ini nggak melulu lu harus pikirin masalah keluarga lu nggak harus mikirin apa namanya, ya masalah yang ada di rumah gitu. Oke. Lu harus mikirin diri lu juga. Dan Oke. ketika lu bisa mikirin diri lu nggak buruk soal diri lu bisa bebenahin diri lu, dan di situ juga aku disadarin kalau Tuhan tuh selalu megang aku gitu, Iya. nggak akan jatuh. Wah. Oke. Nah, ini untuk terakhir nih. Kan milenial ini banyak orang-orang juga broken home ya. Iya, banyak Teman-teman anak-anak youth, mungkin anak-anak DM, anak-anak JC gitu. Bahkan mungkin kalau Minggu juga ada yang broken home. Nah, kalau menurut kalian berdua nih, pesan-pesan buat mereka itu apa sih? Iya. Supaya mereka tuh bisa tetap di dalam Tuhan, bisa tetap tidak hal-hal yang buruk terjadi, Iya. gitu loh. Mau hal buruk terjadi tapi istilahnya tetap beriman pada Tuhan, tidak Iya, lewat. iya. Mungkin Feni dulu boleh silakan. Kalau dari aku ya, punya masalah keluarga tuh memang berat ya, karena kan keluarga itu esensial banget ya. Dan lewat masalah keluarga, maksudnya gambar diri lu juga bisa rusak gitu. Iya, benar. Kalau dari aku, pertama kita nih ketika keluarga kita rusak, pasti kan kita merasa kita kehilangan kasih ya dari orang tua. Tapi kasih itu yang sumbernya itu tuh dari Tuhan. Wow. Iya. Jadi ketika lu merasa lu kehilangan kasih, ya lu pepet Tuhan lo gitu. Yes, setuju. Nah, ketika lu udah pepet Tuhan, lu udah ngerti kasih. Ketika kasih itu udah hilang dari rumah lu, ya lu yang harusnya jadi kasih di rumah Wow. lu gitu. Itu Jadi kayak- ketika kita sama ini mungkin ngandelin orang tua kasih, ketika kita lagi Ketika- nggak dapat kasih, kita harus dapat sumber kasih itu dari Allah, bahwa kita mengalirkan kasih Allah itu Iya, ke ke orang rumah kita. sama kayak Daud yang bilang di Pemazmur gitu kan. Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, Iya, intinya Tuhan nggak pernah tinggalin iya, dia. benar. Itu yang paling penting. Makanya sumber kasih itu ya sebenarnya bukan dari orang sekitar, bukan Iya. dari orang rumah. Iya. Sumber kasih itu ya dari Tuhan Iya. Yesus itu sendiri. Apapun keadaan kita, malah kita harus mengalirkan kasih Allah ya. Karena dia yang membuktikan, satu-satunya Tuhan yang membuktikan kasihnya dengan perbuatan. Iya, Mati di kayu salib. benar. Kalau Bertus, gimana pesan-pesannya? Nah, kalau dari aku, yang paling aku inget banget nih ya, kata-kata dari Kabil, bersyukur untuk apa yang lu belum punya gitu. Wih, oke. Anjay. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Ketika lu banyak masalah, ketika keluarga lu broken segala macam, ya satu sisi it's okay, dan satu sisi pun itu Tuhan ngajarin lu untuk selalu bersyukur gitu. Mungkin keadaan keluarga lu belum pulih, mungkin Yes. apa namanya, permasalahan lu belum pulih, tapi ketika lu bersyukur sama Tuhan, ketika lu bersyukur dengan segenap hati lu, pasti Tuhan kasih damai sejahtera sih, kasih damai sejahtera untuk hati kita gitu. Yes. Dan ketika kita udah ngambil step untuk bersyukur, kita jadi tahu apa yang jadi pandangannya Tuhan untuk kehidupan ini gitu.
Tuhan mau kita maju terus ke depan untuk memberkati orang banyak sih gitu. Oke, walaupun keadaan bempui ya, Iya. tapi yang penting Bertusnya punya damai sejahtera. Karena Iya. urusan pemulihan itu urusannya Tuhan, ya kan? Iya. Yang penting kitanya tuh udah beres ya. Udah beres, Itu udah yang berdamai dengan keadaan ini. Damai. Oke, thank you buat Thank you. Feni dan Bertus sudah datang ke Menil Baper. Terima kasih kembali. Terima Thank kasih you udah banget jadi ya. udah jadi berkat Jadi bagi kami berkat buat semua. kita loh. Nah, Buat bagi semua teman-teman teman-teman. milenial yang broken home yang butuh cerita atau apa boleh komen di bawah atau Yes. boleh hubungi nomor di bawah. Ya. Karena penting banget tuh kalau sedih sendiri gitu harus ya, kayak Bertus sih cerita ya. Iya. Overthinking lu ya. Yang perlu dilayani, yang perlu cerita, Iya. ngomong aja gitu, jangan takut. Oke. Nah, bagi teman-teman yang diberkati oleh video ini boleh di-like, boleh di-subscribe, bahkan di-share, Komen-komen. di komen-komen lah gitu supaya kita juga semakin semangat. Iya, semangat kita dari Tuhan sih sebenarnya. Yes gitu. Puji Tuhan dan jangan lupa nonton video-video berikutnya tetap di dalam channel Milenial Baper. Tuhan berkati, God bless you. Oke, God bless you. See you.